Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imaduddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk menunaikan salat subuh berjamaah dan melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul Al-Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tapi pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan tingkatan Islam, tingkatan agama yang kedua, yaitu iman. Sebab Islam, agama Islam itu ada 3 tingkatannya. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, Islam sudah kita bahas apa itu Islam dan ada berapa rukunnya. Ya, rukun Islam ada 5 dan Islam itu apa sudah kita bahas. Kemudian iman. Ya, tingkatan yang kedua yaitu iman. Ini lebih tinggi tingkatannya daripada Islam. Karena setiap mukmin orang yang beriman pasti sudah Islam. Tapi semua yang Islam belum tentu beriman. Ya, buktinya orang munafik. Orang munafik bersyahadat. Orang munafik salat. Orang munafik haji. Orang munafik puasa. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Karena iman itu di dalam hati kita. Keyakinan yang kuat. Iya. Kemudian jamaah sekalian, iman itu disebutkan oleh penulis, ya, iman itu cabangnya banyak. Cabang keimanan itu banyak. A'laha, yang paling tinggi dari iman itu adalah qaulu la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi dari keimanan. Itu ucapan la ilaha illallah. Kemudian adnaha, yang paling minimalnya dari iman itu adalah imatatul adha' 'anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bagian dari iman. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu, adanya sifat malu, rasa malu, itu bagian dari iman. Jadi iman itu luas. Ya, taib. Jamaah sekalian, kemudian beliau mengatakan wa arkanuhu sittah, dan rukunnya iman ada 6.
Rukunnya iman ada 6. Rukun artinya apa? Rukun artinya tiang, pondasi iman. Itu ada 6. Artinya kalau ada seorang muslim, orang yang mengaku Islam, tidak menunaikan ini 6, tidak menunaikan ini 6 rukun, ya, apakah salah satunya atau 2, pokoknya salah satu dari 6 rukun ini dia tidak tunaikan, dia tidak laksanakan, maka imannya apa? Bisa batal. Imannya bisa batal. Imannya bisa hancur. Kenapa? Karena ini termasuk rukun. Apa artinya rukun? Pondasi, tiang. Sesuatu yang sangat mendasar dalam agama. Kalau ada sebuah bangunan hilang tiangnya, maka bangunan itu akan hancur. Kalau ada sebuah bangunan tidak ada pondasinya, maka yang di atasnya akan jatuh, akan roboh. Begitulah rukun iman. Ini wajib. Ini wajib untuk diimani oleh setiap muslim dan muslimah dengan keimanan yang benar. Tidak boleh tidak. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, beriman kepada Allah. Jadi ada 6 ya, ada 6. Itu dalilnya di Al-Quran banyak, di hadis juga banyak. Di antara dalilnya ini rukun iman yang 6, itu hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi dalam bentuk manusia. Dia bertanya kepada Nabi, "Akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Kata Nabi, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya. 6. Ya. Jamaah sekalian, beriman kepada 6 ini bukan sekedar percaya saja, enggak, bukan begitu. Bukan sekedar saya percaya, selesai, enggak. Enggak begitu ya. Baik. Terus bagaimana jamaah sekalian? Bagaimana keimanan kita kepada 6 ini? Kita akan bahas. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Seorang muslim yang mengaku dirinya Islam harus, tidak boleh tidak, dia harus beriman kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, beriman kepada Allah seperti apa? Apakah sekedar percaya, iya saya percaya Allah ada, cukup? Tidak ada begitu. Baik, beriman kepada Allah jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin dalam syarah kitab ini. Beliau mengatakan al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah itu mencakup 4 perkara. Jadi beriman kepada Allah mencakup 4 perkara yang harus kita imani. 4 ini. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Yang pertama, beriman terhadap wujudnya Allah. Itu 1. Beriman terhadap wujud Allah. Maksudnya apa? Kita harus beriman bahwa Allah itu ada. Ini pertama.
Setiap muslim dan muslimah harus yakin bahwa Allah itu ada. Iya. Saya pikir kalau muslim percaya semua Allah ada. Tapi ada yang tidak percaya kan? Tidak ada Allah. Tidak ada itu pencipta. Ya, agama apa biasa begitu? Tidak percaya ada Allah. Ateis. Maka Islam tidak begitu. Islam percaya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini jamaah sekalian, tidak perlu pembuktian dalil, tidak perlu pakai dalil. Orang semua yakin ada Allah, tidak perlu pakai dalil. Ya kan? Hatta orang-orang kafir, orang-orang yang Nasara ada, mereka yakin ada Allah. Orang-orang musyrik, Abu Lahab percaya ada Allah. Ya, makanya mereka kalau bersumpah, karena mereka bersumpah pakai nama Allah, demi Allah. Karena mereka percaya ada Allah. Ya, orang musyrik itu percaya ada Allah. Cuma nanti kita lihat di mana mereka tidak percayanya di mana. Ya kan? Tapi kalau Allah ada, ya mereka yakin Allah ada. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi ini yang pertama, saya pikir semua orang percaya. Kalau muslim ya, percaya. Ditanya, percaya gak ada Allah? Iya, saya percaya. Ya. Taib. Dalilnya banyak di Al-Quran. Ya, bukti bahwasanya Allah itu ada. Apa buktinya Allah ada? Apa kira-kira buktinya Allah ada? Ya. Iya. Jelas Allah ada. Karena tidak mungkin ini semua bisa tercipta begitu saja. Kecuali ada yang menciptakan. Apakah masuk akal kalau kita berbicara logika? Apakah masuk akal sesuatu bisa langsung ada tanpa ada yang membuat? Ini tadi Pak, meja. Apakah meja ini langsung ada di sini? Atau ada yang mengangkat, ada yang mengatur? Ini ada yang mengatur. Tidak mungkin langsung plak ada. Ada yang mengatur, ada yang mencipta. Pohon, apakah ada pohon langsung tumbuh? Ada manusia langsung lahir? Ada gunung langsung jadi sendiri? Tidak ada. Ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini apakah manusia? Yang menciptakan tidak mungkin. Tidak mungkin manusia menciptakan bulan. Tidak mungkin manusia menciptakan matahari. Tidak mungkin. Semua orang mengakui itu. Bukan sahab. Tidak ada manusia yang mencipta langit. Tidak ada. Apakah manusia bisa menciptakan dirinya sendiri? Kita ini manusia. Apakah ada yang menciptakan dirinya? Ada. Apakah dia bisa mencipta diri sendiri? Tidak bisa kan? Ada yang menciptakan dia. Siapa yang menciptakan dia? Jelas. Allah yang maha kuasa. Makanya Allah mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka, kata Allah, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Apakah mereka tercipta sendiri tanpa ada yang mencipta? Am humul khaliqun. Ya. Atau apakah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Nah, itu ayat Allah kan? Am khuliqu, apakah mereka tercipta tanpa ada yang menciptakan? Pertanyaan Allah. Tidak mungkin ya. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Tidak mungkin juga. Makanya jamaah sekalian, ketika ayat ini dibaca oleh orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, mereka baca ini, langsung kembali akalnya. Wih, betul. Langsung beriman dia. Yang langsung beriman sampai dia berkata, hampir hatiku terbang membaca itu ayat. Itulah awal mula keimanan menancap dalam hatiku ketika membaca itu ayat. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta
tanpa ada yang menciptakan, atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Jadi pernah ada orang ateis berdebat dengan Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab ya, Imam Abu Hanifah. Berdebat dia datang kepada Imam Abu Hanifah. Dia bertanya tentang Allah kan. Intinya Abu Hanifah menjawab, ada Allah itu ada, pencipta itu ada. Kemudian orang itu mengatakan, selama ini saya mengira Anda orang cerdas, orang pintar, ternyata Anda orang bodoh. Anda orang bodoh. Ya, itu kata orang ateis. Maka Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, tunggu dulu, saya mau tanya kepada kamu. Kira-kira bagaimana pendapatmu kalau ada sebuah kapal ini berlayar, ya, berlayar. Kemudian dia singgah di pelabuhan. Kemudian ya, barang-barang dimuat pada kapal itu sampai penuh. Kemudian setelah itu berlayar lagi itu kapal sampai di pelabuhan berikutnya, diturunkan itu muatan. Kata Abu Hanifah, saya itu heran. Kata Abu Hanifah, saya heran. Ada sebuah kapal bisa berjalan, kemudian kapal itu merapat di pelabuhan, kemudian setelah merapat barang-barang diturunkan, setelah itu lepas lagi, merapat lagi di pelabuhan, kemudian diturunkan barang-barangnya. Kata Abu Hanifah, yang saya herankan itu kapal kok bisa berjalan tanpa ada nakoda? Tidak ada nakodanya, artinya tidak ada orang di atas, berjalan sendiri. Kata Abu Hanifah, saya heran, kok bisa kapal itu begitu ya? Kata orang ateis, saya makin yakin kamu bodoh. Masa ada kapal bisa berjalan begitu tidak ada nakoda, tidak ada mengatur, bodoh kamu. kata orang itu, kata Abu Hanifah, oh saya semakin yakin kamu bodoh. Kamu yang bodoh. Masa ada langit, ada matahari bisa terbit, bisa berjalan, tidak ada yang mengatur itu? Tidak ada. Tidak mungkin kan? Kalau kapal saja ada yang mengatur, apalagi yang lebih besar daripada kapal. Masa tidak ada yang mengatur hujan, berhenti, turun, di mana harus turun, matahari terbit, tenggelam, terbit lagi, tenggelam lagi, rezeki manusia, tidak ada yang mengatur? Tentu ada. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian azzakumullah. Jadi adanya Allah itu pembuktiannya banyak, bisa dibuktikan dengan dalil, bisa dibuktikan dengan logika manusia, bisa dibuktikan dengan his, ada namanya his. Ya, dirasakan oleh panca indera. Orang kalau berdoa, ketika dia berdoa, dia merasa dikabulkan kan? Ya kan? Padahal doa-doanya itu dia minta hal-hal yang tidak mungkin manusia kasih, tapi kok dia dapat. Ya kan? Barakallahu fikum. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman kepada Allah yang kedua adalah al-imanu birububiyatihi. Beriman terhadap rububiyah Allah. Tadi beriman biwujudihi, terhadap adanya Allah. Sekarang yang kedua, beriman terhadap rububiyah Allah. Apa artinya rububiyah? Rububiyah artinya pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur. Itu namanya rububiyah. Beriman bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang mencipta, tidak ada pencipta yang lain. Pemberi rezeki, tidak ada pemberi rezeki yang lain. Yang ketiga, pengatur. Nah, ini harus diimani oleh muslim, bukan sekadar beriman Allah ada, tapi yang kedua ini juga harus dia imani. Beriman bahwasanya Allah itu satu-satunya pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Ini tiga. Itu namanya rububiyah, tiga ini. Pencipta,
pemberi rezeki, pengatur. Di sini jamaah sekalian, kalau seorang muslim mantap keyakinannya ini, yang kedua ini luar biasa ini. Hasilnya luar biasa ini. Pertama apa tadi? Dia yakin, percaya, yakin, beriman bahwa Allah yang mencipta. Tidak ada yang lain. Segala yang ada di dunia ini, siapa yang menciptakan? Allah. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya Allah yang menciptakan. Permantap keyakinan di situ. Apakah ada yang mencipta yang lain? Ada pencipta lain? Tidak ada. Hanya Allah satu-satunya. Ada yang membantu Allah? Ada yang bantu Allah menciptakan langit? Sini saya bantu ki. Kalau rumah, kalau kita buat rumah, ada yang bantu ki, ada yang campur. Kalau ini yang semua yang ada, tidak ada yang membantu Allah. Allah sendiri yang menciptakan itu semua. Subhanallah. Banyaknya makhluk. Siapa yang menciptakan itu semua? Satu saja, Allah. Luar biasa. Sebelum kita berbicara manusia, Pak, kita berbicara tumbuh-tumbuhan dulu. Tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Tumbuh-tumbuhan ini banyak sekali, Pak, ya, jenisnya tumbuh-tumbuhan itu. Mulai dari tumbuh-tumbuhan ini, Pak, banyaknya jenisnya itu tumbuh-tumbuhan. Ada pepaya, ada apel, ada anggur, ada ini, ada. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah. Ada yang membantu Allah? Tidak ada. Ada manusia yang bisa buat anggur. Ada manusia yang bisa membuat pepaya, pohon pepaya berbuah. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa banyaknya itu tumbuhan, Allah sendiri yang menciptakan. Ya, banyak sekali. Kalau Bapak mau hitung tumbuhan yang ada, Bapak tidak bisa hitung. Mulai dari tumbuhan yang berbuah, yang tidak berbuah, yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan, yang menjalar atau yang ke atas, banyak sekali. Allah yang menciptakan itu semua sendiri, tidak ada yang membantu. Masya Allah. Itu tumbuhan itu sudah begitu. Belum lagi berbicara hewan, binatang, hewan binatang banyak jenis. Burung saja, berbicara burung saja, itu jenisnya sudah tidak bisa kita hitung. Ada burung ini. Dengan berbagai macam model, ada model paruhnya panjang, ada yang pendek, ada yang begini, macam-macam. Ada yang warna begini, ada yang warna begini, ada bulunya begini, ada bulunya begitu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada manusia yang bisa begitu? Tidak ada. Ya. Berbicara manusia banyak sekali. Manusia banyak model, banyak jenis. Ada manusia yang berkulit hitam, berkulit putih, berkulit ini. Ada manusia yang berhidung mancung, berhidung pesek. Ada manusia yang bermata sipit, ada yang bermata bulat. Bermacam model-model manusia. Siapa yang menciptakan? Allah. Al-Khaliq. Hanya Allah yang mencipta. Kita harus yakin, tanamkan keyakinan, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. Allah menciptakan makhluk dari yang kecil sampai yang besar. Ada makhluk yang Allah ciptakan saking kecilnya, ya, kecil sekali. Apa makhluk yang terkecil, Pak? Paling kecil yang Allah cipta, paling kecil. Apa? Virus. Corona. Siapa yang bisa menciptakan itu, Pak? Makhluk kecil begitu. Hampir tidak bisa dilihat dengan mata. Saking kecilnya. Debu itu. Siapa yang menciptakan? Ada teknologi manusia bisa menciptakan makhluk kecil begitu. Ada, kecil.
Ada binatang itu kecil sekali itu. Ada semut ya, coba lihat semut. Semut berbagai macam model semut. Ada semut paling kecil, sangat kecil itu. Ya. Tidak ada darahnya kan, tidak ada pembuluh darahnya. Bayangkan di dalam organ tubuhnya itu, tuh organ tubuhnya di dalam itu luar biasa itu. Tapi bisa hidup, bisa merayap, bisa mencari makan, bisa berkembang biak. Allah Subhanahu wa taala seluruhnya yang menciptakan itu. Nah, subhanallah, sampai makhluk besar. Makhluk yang paling besar apa, Pak? Yang paling besar, yang paling kecil tadi kita tidak tahu apa yang paling kecil itu. Makhluk yang paling besar apa? Yang Allah ciptakan yang paling besar. Arsy. Yang paling besar itu al-arsyu. Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Woi, besar sekali itu arsy, Pak. Arsy itu singgasana. Singgasananya Allah tabaraka wa taala. Arsy. Saya yakin seandainya seluruh makhluk manusia, malaikat berkumpul untuk menciptakan makhluk begitu tidak mampu. Arsy besar sekali. Ya. Saking besarnya itu arsy, itu harus diangkat oleh 8 malaikat. Harus diangkat oleh 8 malaikat. Ya. Ustaz, kecil gitu kalau 8 malaikat. Iya. Tahukah Anda malaikat yang mengangkat itu arsy? Bagaimana besarnya? Kalau kita yang mengangkat 8 berarti kecil itu arsy. Tapi ini yang mengangkat malaikat, Pak. 8 malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah, kata Allah di Al-Qur'an. Wa yahmilu, dan arsy itu diangkat di atas mereka berapa? Samaniyah, 8 malaikat. Satu malaikat, Nabi pernah katakan, ya, udinali, telah diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian tentang malaikat yang mengikut arsy. Ma baina syahmati udunihi ila atikihi masiratu 400 sanah. Jarak antara telinganya dengan bahunya, jaraknya ini, Pak, antara telinga dengan bahunya itu 700 tahun perjalanan. Coba, Pak. Jadi kalau kita ada di bahunya, mau naik ke telinganya, untuk sampai di telinganya, Pak, butuh waktu berapa? 700 tahun perjalanan. Coba bayangkan. Coba bayangkan, Pak. Kelihatan nggak itu telinga? Kalau kita menengok ke atas, kalau 700 tahun perjalanan, tidak kelihatan. Untuk sampai ke telinganya, Pak, Anda butuh waktu 700 tahun. Bagaimana dengan kakinya? Itu arti paham dengan telinga itu. Begitu. Subhanallah. Siapa yang kira manusia bisa membuat makhluk begitu? Ada orang yang bisa membuat robot besar. Ini robot. Ini malaikat. Itu malaikat. Kata Allah, "Bighairi 'amalin tarawnaha." Lihatlah langit yang Allah ciptakan, kata Allah. Kata Allah, kamu melihat tidak ada tiangnya. Ya, tidak ada tiangnya. Tapi apakah jatuh? Jatuh. Padahal langit itu bobotnya itu luar biasa. Allah pakai kita aku. Kenapa seorang? Karena yang menghuni langit adalah malaikat. Satu malaikat bukan begitu banyak jawab. Jumlah malaikat banyak sekali.
bisa dihitung, tidak bisa dihitung malaikat. Banyak sekali malaikat, saking banyaknya tidak bisa berhitung. Itu yang kemuliaan orang itu lah, tapi tidak ada. Ini Pak, ini mesti kita ingat apa dia bilang. Nah, kalau naik di atas kalau malaikat, kalau ada malaikat satu saja malaikat tidak kuat, tidak usah malaikat. Sapi emosi, diisi sampai itu bisa lompat mesti. Tidak kuat, tidak kuat. Kalau tidak ada tiang lainnya, bagaimana cara berbilang dengan dia? Allah menciptakan langit dengan dia, tidak jatuh, dan dia kata Allah yang Tuhan, wala tabat wa ma furuj. Kata Allah, wa ma furuj, kata Allah yang langit tidak ada letak, tidak ada letak apa? Coba tidak ada letak. Ya subhanallah, menciptakan dan tidak ada letaknya. Padahal tidak dia, tapi tidak letak. Mulus. Ya. Cuma sekali. Banyak sekali kalau mau berbicara masalah sejarah Allah ini banyak sekali. Berbicara bulan, matahari. Dia itu bulan bagian matahari yang Allah sebutkan. Satu matahari bisa menerangi satu dunia. Satu di matahari bisa menerangi satu dunia. Ada orang yang bisa menciptakan lampu begitu. Satu dalam lampu bisa menerangi satu. Tidak usah satu dunia Pak, satu wakil wajib. Ciptakan satu lampu bisa menerangi satu wakil wajib. Seperti terangnya matahari. Yang tidak boleh-boleh. Tidak boleh. Luar biasa. Matahari subhanallah. Yang cahayanya juga, cahayanya berbeda. Kalau pagi, lain cahaya kan. Kalau cahaya pagi matahari itu enak, bermanfaat bagi tubuh, ya kan? Tapi bukan bermanfaat bagi pakaian yang basah. Ya kan? Dia cahayanya saya Allah ciptakan itu masya Allah bermanfaat berbeda. Kalau pagi ada bilang matahari vitamin A, masih corona. Kalau siang baik cocok bagi tubuh dan cocok untuk pakaian. Kalau sudah sore mau menjelang, cocok untuk pakaian mata, untuk pemandangan. Dan yang masalah ini luar biasa. Kemudian pada kita kemudian pencipta, pengatur. Kita harus yakin segala sesuatu di dunia ini yang mengatur adalah Allah. Tidak ada yang membantu Allah mengatur. Apa yang Allah atur semua, Allah atur semua. Termasuk istimewa diatur oleh Allah, diatur semua kita. Ini orang kasih tidak diatur semua. Satu yang mengatur Allah yang lain diatur semua. Semua yang ada yang diatur. Masalah hujan diatur oleh Allah hujan. Di sini hujan, di sini kering, di sini banjir. Kan? Di sini hujannya berbeda banyak banjir. Di sini tergenang, di sini kering, di sini
beriman kepada rububiyah Allah harus, tidak. Apa itu rububiyah? Beriman bahwa Allah satu-satunya pengatur, tidak ada pengatur lain kecuali Allah. Dan mengatur caranya hujan diatur oleh Allah. Kapan harus turun, kapan harus berhenti, di mana harus turun, di mana tidak turun, berapa banyak turunnya, diatur. Harus turunnya, harus berbentuk angin, harus berbentuk es, harus berbentuk salju, apa yang ada? Subhanallah. Jadi jangan percaya ada pengatur lain, pengatur bulan selain Allah. Kalau kita percaya lain, usaha kita. Dan ada orang-orang yang mengatakan pohon hujan, cukup ditancapkan namanya bongkahnya pohon hujan, cukup pakai cobi-cobi, ya kan? Dicobi gitu aja. Pertama pakai cobi-cobi, tidak mau pakai cobi, tidak pakai relok. Pertanyaannya sekarang, kok bisa orang-orang percaya ya? Padahal kita ini sudah di masa modern, kok bisa orang aneh banget gitu? Repot. Bahwa tidak jelas, perempuan lagi. Sampai dipanggil di apa? Acara supaya dipanggil itu perempuan. Subhanallah. Perempuannya orang muslim tadi. Kalau muslim tidak pakai jilbab, tidak tutup aurat. Subhanallah. Mati sama kenapa? Mati sama begitu. Hal-hal yang seperti itu jelas-jelas penyimpangan, kebodohan, bukan percaya. Jadi begini, pengatur itu hanya Allah yang mengatur laut, yang mengatur laut Allah, yang mengatur laut Allah, berkuasa laut Allah, bukan orang hidup, bukan orang hidup yang menciptakan pantai selatan, yang mengatur pantai selatan itu Allah, bukan orang hidup, bukan. Kalau percaya itu bukan Islam, percaya seperti itu. Itu bukan keyakinan Islam. Muslim harus mengingkari, mendustakan, wajib dia mengatakan tidak ada wakil, tidak ada. Itu hanya kata bohong. Tidak ada itu. Saya tantang mereka yang mengatakan, saya tantang coba munculkan di dalam saya. Munculkan. Mana orangnya, mana yang perlu hidup. Apalagi saya ingin percaya mengatur Allah luar biasa. Yang mengatur Allah, umat diatur oleh Allah, harus berummah, harus tenang. Allah mengatur umat, datangkan umat besar, Allah mengatur. Lebih kadang-kadang kita lihat apa tenang berarti Allah. Kenapa ini begitu? Allah mengatur. Orang-orang musyrik itu, orang-orang musyrik itu kalau sudah bertanya, tiba-tiba berubah, orang musyrik ya, ada berapa itu juga, tiba-tiba berubah, atau berubah besar dalam sekarang. Subhanallah, Allah, subhanallah, mereka berdoa kepada Allah, selamatkan kami ya Allah. Itu yang kedua, benar. Yang mengatur segala hari ini berapa pohon yang harus tumbuh, berapa yang harus mati, hari ini berapa manusia yang lahir, berapa yang mati, hari ini yang lahir yang cacat berapa, yang tidak cacat berapa, perempuan berapa. Allah yang ngatur semua. Kita tidak ada kuasa di situ, tidak ada kuasa manusia di situ. Allah yang ngatur semua. Yang ketiga,
memberi rezeki dari Allah. Kalau kita yakin memberi rezeki dari Allah, maka kata Allah yang Al-Quran, "Fatuhu inda Allahi rizqa." Maka minta dan cari rezeki hanya kepada Allah. Rezeki kepada Allah. Adapun manusia itu hanya sebab, tapi Allah yang mengatur itu. Kadang-kadang kita dulu terpenuh ya Allah, tiba-tiba ada kawan, kenapa kesenangan malu, sekali kali itu, sekali kali, beberapa dia berkata tidak ada biaya. Itu rezeki. Apakah orang yang kasih mudah? Allah yang kasih, tapi Allah yang mencerahkan itu orang. Allah yang mencerahkan hatinya itu orang. Makanya kadang-kadang orang sudah nanti kita tiba-tiba tidak jadi. Tiba-tiba berubah siapa yang berubah hatinya, Allah yang berubah hatinya. Tiba-tiba mati orang itu. Tidak ada siapa yang kasih mati. Bukan sekian. Allah yang ngatur. Dosa kita banyak. Kadang kalau kita pakai dosa, kadang kita dosa gede. Ya, dari ini sudah kita lewati dari tadi. Tapi ujungnya kembali ke sini, Pak. Kita berubah sekian orang. Orang sini Pak, sehingga. Ya, karena kita sudah jauh kembali ini. Tadi kita membeli, tiba-tiba kembali ini. Untuk membeli barang itu, bukan seperti apa? Allah yang mengatur rezeki. Siapa yang rezekinya hari ini banyak, siapa yang kurang, siapa yang tidak dapat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Masya Allah. Ya, hari ini sukses, besok kurang. Hari ini sukses, terus depan beliau sukses, sekarang turun. Dulu aman luar biasa, kan sekarang turun. Nanti ada lagi, terus lihat Allah Ta'ala. Hari ini kita berhasil, besok ada. Bukan kita yang mengatur, lihat bagaimana cara kita promosi. Ya, kalau memang begitu, aturan rezeki yang sudah. Nah, rezekinya manusia, rezekinya hewan, rezekinya ikan, rezekinya tumbuh-tumbuhan, rezekinya semut, rezekinya burung, semua diatur oleh Allah rezeki. Ya. Dan Bapak jangan takut masalah rezeki, jangan takut masalah rezeki, jangan takut, karena sebelum Bapak lahir sudah dijaga oleh Allah rezeki kita. Sebelum lahir sudah dijaga itu. Ini cara rezekinya seperti ini. Sebelum saya lahir sudah catat itu, sudah ditulis di dalam buku. Nanti kita berbicara ini sudah ditulis. Ya, dan kita tidak akan mati. Jangan takut, Bapak tidak akan mati. Dan mungkin Bapak mati sampai Allah berikan semua di atas kita. Bapak tidak akan mati, yakin. Bapak tidak akan mati sampai Allah sudah kasih semua di atas kita. Kalau Bapak ditakdirkan rezeki Bapak jadi kaya, Bapak pasti kaya. Bapak tidak akan mati sampai jadi kaya. Kalau Bapak ditakdirkan rezekinya 10 anak, maka pasti Bapak akan dapat 10 anak sebelum mati. Ustaz, tapi sekarang biar satu. Iya, biar satu, tapi kalau memang Bapak ditakdirkan di SLC 10 anak, pasti Bapak dapat 10 anak sebelum mati.
Masya Allah. Walaupun kadang-kadang lambat. Nah ini dia seorang badangan usaha kuat, sudah berbuat cendol, sudah berbuat nasi kuning, sudah berbuat ini, sudah berbuat ini. Kadang-kadang begini terus itu tidak ada peningkatan ekonomi. Kalau bapak ditakdirkan nanti akan kaya, tunggu saja mesti kaya. Nanti ada jalannya itu dari Allah. Yang jelas Anda tidak akan laku sampai jadi berkaya. Tapi kalau bapak ditakdirkan tidak kaya-kaya, dia akan pernah usaha apa? Dia pernah mau usaha ini, usaha itu, usaha apa, usaha apa. Kalau Allah yang persediaannya begitu, persediaannya hidup, dia hanya apa? Begitu. Jelas. Muncul dari uang dari di dalam suara, di dalam suara. Orang di dalam suara air panas. Batin yang begitu istilah begitu orang saudara. Tapi termasuk sekalian, ingat rezeki berbalunya itu bukan tolak ukur Allah mencintai Allah. Jangan kemudian berpikir kenapa saya kaya-kaya. Jangan berpikir itu berarti Allah tidak cinta kepada Anda. Allah itu membatasi Allah tahu ini contoh dari orang kaya. Ini tidak contoh. Allah tahu. Allah tahu. Ini contohnya air kasih dalam Mekah. Allah ini contoh dari naik ke Mekah. Ini tidak contoh. Contoh saja. Ini contohnya dari pejabat. Ini tidak cocok. Makanya ada orang itu pakai biasa serangan pajak, serangan guru, serangan asal, ya kan? Ya, tapi tidak jadi. Begitu. Terang Allah tahu kamu tidak cocok. Bahaya kalau kamu jadi. Allah sayang kamu. Kalau kamu jadi begitu, jadi tipu. Ini sudah bagus kamu di masjid. Masya Allah di masjid kamu. Kalau kamu jadi begitu tidak ada masjid kamu. Kenapa begitu kalau dia miskin luar biasa? Buat khusyuk, tenang ibadahnya. Begitu dia dalam kaya itu. Bukan cara di mana-mana kan? Ada cara sopir, ada cara Makassar, ada baik. Itu dia urus untuk camatnya. Lupa dia dari akhirat. Seperti orang ketika dia miskin, Masya Allah imannya luar biasa. Dari begitu setia dan berusaha. Tapi begitu kaya, kaya begitu dia tidak kaya. Makanya Pak, jangan selalu berpikir kenapa saya mesti memberi Allah tidak sayang saya. Pak saya nanti sholat. Dan Allah Ta'ala akan langsung dimulai. Iya. Begitu. Nanti kita akan bahas masalah ini. Nanti orang keimanannya kepada takdir mantap itu asli dan benar. Mulai harga, mulai perubahan. Kalau keimanan kita kepada takdir besar, keimanan kita kepada rezeki Allah luar biasa, kita tidak akan tahu. Mau naik BDR, mau turun BDR, sama saja. Kalau naik BDR, ada turun BDR, akan bertambah sekian. Bertambah apa? Begitu sih. Rezeki itu sudah dipakai, tidak ada bertambah. Kalau Allah ditakdirkan kaya, ditakdirkan miskin, dia tidak baik apa? Kalau Allah miskin terus, akan kaya. Begitu kan? Jadi itu masalah beriman kepada bumi perlu dia jadi satu tadi, beriman kepada adanya Allah, dan kedua beriman terhadap bumi apa dia dari pencipta, pengatur dan pemberi rezeki. Kalau mantap di sini Pak, keyakinan kita Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan segala-galanya.
termasuk fitnah ad-dajjal. Ya. Pada tentang itu sudah masuk di rumah-rumah kita, di HP kita dan lain-lain tentang beriman kepada Allah. Ya, kalau dikatakan termasuk derajat, saya pikir tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan derajat. Derajat itu nanti di akhir zaman. Derajat itu nanti keluarnya di akhir zaman. Hanya bohong di dalam. Oh, derajat dalam arti kebohongan. Ya, kalau di hanya penggambaran bahwa termasuk bagian dari termasuk tidak ada kebohongan besar. Ya betul bisa kita katakan ia itu kan dajjal, maksudnya dajjal dalam arti kebohongan. Karena memang ia itu kan kebohongan. Tidak begitu, tapi begitu dampaknya, karena tidak begitu aslinya. Itu kan namanya bohong. Ya, nah, jadi ya misalnya digambarkannya sebagai ada pesawat, karena tidak ada. Dia itu dia juga pesawat terbang, dia di apa namanya di jendela pesawat, mana ada aslinya orangnya pesawat punya jendela. Kan dilarang. Dia sudah